Tak sedikit selebriti muda yang mulai warawiri di layar kaca televisi, tak terkecuali anak artis yang ikut menggeluti bidang hiburan sama seperti dengan orang tuanya. Seperti misalnya Dul Jailani. Kendati demikian, memiliki orang tua yang ikut berkecimpung dalam dunia hiburan tak lantas membuat seorang Dul Jailani dengan mudahnya menyiapkan sebuah karya begitu saja. Pria dengan nama lengkap Abdul Qodir Jailani ini rupanya ingin mandiri dalam menapaki karir bermusiknya. Satu di antaranya yakni membuat mini album dengan merogoh kocek sendiri. Ya, siapa yang menyangka jika dirinya tak mau mengandalkan kedua orang tuanya, Maya Estianty dan Ahmad Dhani, yang sudah lebih dulu memiliki reputasi di industri musik. Dan insya Allah sekarang lagi fokus untuk mini album ya. Mini album tidak dibiayai ayah bunda, tapi insya Allah saya biaya sendiri. Jadi ya pelan-pelan saya lagi nabung untuk memproduksi mini album saya. Jadi ya insya Allah lah ya. Mungkin karena nggak ada yang mau nerima album saya, karena saya tawar-tawar ke label ditolak, bahkan sama labelnya bunda juga ditolak. Terus ya udah saya nabung aja deh, bikin sendiri aja deh. Karena kan saya kan ideologi saya dalam bermusik kan cukup idealis gitu ya. Jadi saya pengen bermusik suka-suka saya gitu ya. Tapi insya Allah tetap enak untuk didengar. Ya nggak ada yang terima ya. Jadi ya mau nggak mau akhirnya saya modali sendiri aja. Bukan tanpa alasan dirinya memilih mandiri untuk karya terbarunya ini. Hal ini lantaran beberapa karyanya ditolak oleh label rekaman, termasuk dari label milik sang ibunda. Meski sempat merasa kecewa, namun pria berusia 18 tahun ini justru merasa bersyukur dan berterima kasih kepada sang bunda. Awalnya kecewa, cuma pada akhirnya saya berterima kasih. Karena mungkin kalau dulu saya masuk labelnya bunda, mungkin sekarang saya manja. Apa-apa diurusin, kontrak diurusin. Jadi saya nggak paham selak-beluk industri musik. Saya baru mengerti kenapa bunda menolak untuk masuk ke saya ke dalam labelnya sekarang. Ternyata memang saya berterima kasih banget sama bunda. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan dari jalan sendiri. Usut punya usut, ternyata ada alasan tersendiri mengapa label milik ibundanya menolak karyanya. Hal ini karena ideologi mengenai musik yang dianut oleh Dul berbeda dengan ibunda. Bahkan Maya sempat meminta Dul untuk mencari vokalis lain dan membuat lagu komersil yang laku di pasaran. Karena saya bermusik suka-suka saya sendiri. Sedangkan bunda menyarankan saya mencari vokalis lain, membuat lagu komersil mungkin. Sedangkan ideologi saya dan visi saya dalam bermusik tidak sama dengan bunda saya gitu ya. Jadi udah kamu jalan sendiri kalau gitu. Kalau kamu mau dengan ideologimu jalan sendiri, kamu lepas sendiri. Ya udah akhirnya saya alhamdulillah sampai sekarang masih jalan sendiri, masih berjuang nabung untuk bikin mini albumnya, masih berjuang juga untuk bikin lagu yang seenak mungkin. Meski begitu, di balik itu semua, mini album yang tengah digarapnya sendiri ini adalah bagian dari proses kreatif sekaligus pembentukan jati dirinya. Dalam proses kreatif ini pun, ia tak lupa untuk selalu meminta masukan dari kedua orang tuanya. Kemarin saya konsul ya, saya sudah konsul ke bunda saya juga bahwa kemarin kan saya ikut label. Dan sekarang saya jalan sendiri, saya nanya ke bunda, aku nih jalan sendiri dengan kondisi nggak punya uang, tapi lagi mau nyari uang untuk memproduksi mini album. Apa yang harus kulakukan? Ya jawabannya ada dari bunda. Jawabannya ya kamu ketemuin produser top ya. Akhirnya alhamdulillah saya ketemu sama Bang Pai, Mas Stefan Santoso. Dan buat lagu seenak mungkin. Kalau kata bunda saya komersil mungkin. Kalau kata ayah YouTube. Kamu harus mengkonsistenkan konten YouTube. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk?